يا رب يا عالم الحال إليك وجهت الأمال. نفعنا به وبعلومه في الدارين amin. Atsani, yang kedua daripada sebab-sebab sujud sahwi. Yang kedua daripada sebab-sebab sujud sahwi. Fi'lu ma yubtilu amduhu, mengerjakan sesuatu yang membatalkan amduhu jika disengaja. Mengerjakan sesuatu yang membatalkan amduhu jika disengaja. Mengerjakan sesuatu yang membatalkan jika disengaja. Dan tidak membatalkan jika lupa. Dan tidak membatalkan jika lupa. Dan tidak membatalkan jika lupa. Koma idza fa'alahu nasiyan, jika dia mengerjakannya dalam keadaan lupa. Idza fa'alahu nasiyan, jika dia mengerjakannya dalam keadaan lupa. Seperti makan sedikit, seperti makan sedikit dan berbicara sedikit dan menambah rukun fi'li. Seperti makan sedikit, seperti ngomong sedikit dan menambah rukun fi'li. Titik. Daripada yang kedua, sebab sujud sahwi, yaitu mengerjakannya seseorang itu menyebabkan batal jika disengaja. Makan dalam sholat nggak boleh, batal disengaja. Kalau nggak sengaja nggak batal, tapi ada ukurannya. Ukurannya tahu sawi gak? Sawi. Nah, ada bijinya kan kecil tuh. Ada biji sawi kecil. Nah, itu segitu tuh ukurannya. Kalau lebih gede daripada biji sawi, maka hukumnya boleh batal. Ya. Atau berbicara sedikit. Berbicara sedikit, dan ini juga dapat membatalkan jika disengaja. Juga batal kalau disengaja. Ada ukurannya juga. Di situ ada ukurannya juga. Itu menyebabkan batal dan juga menambah rukun fi'li, seperti gerak-gerik sholat. Sujud tuh 3 kali. Waduh. Nah, ini maka harus sujud sahwi. Kapan sujud sahwi? Nanti di rakaat akhir setelah fil alamina innaka hamidum majid bersujud. Paham ya? Nah, itu daripada yang membatalkan. Ada lagi yang tidak membatalkan sengaja dan juga lupanya. Tidak membatalkan. Dikerjain sengaja enggak batal. Dikerjakan juga dalam keadaan lupa juga tidak batal. Apa? Seperti menoleh. Nah, kiblat lagi sholatnya aneh nih. Sultan noleh. Enggak batal. Sengaja nih. Dan juga lupanya tidak batal. Kecuali 3 kali, 1, 2, 3 batal. Tapi dengan catatan perlu digarisbawahi, nengoknya dia tadi itu bukan tala'ub, main-main. Kalau main-main hukumnya batal dan kena hukum haram. Paham ya? Ada orang sengaja nengok, udah tahu hukum sengaja nengok, maka hukumnya berdosa, haram.
Ya, nggak boleh dibuat permainan namanya sholat. Dan juga selangkah dan 2 langkah dan semisalnya itu. Kecuali udah melangkah ketiga. Kita tahu kalau sholat, misalnya sholat berjamaah, kita di soft kelima. Di depan kita soft keempat ini ada 1 orang batal, nah dia mundur. Nah gimana ente mesti bersikap? Ente maju selangkah demi selangkah. Nih selangkahnya nih. Nih kaki kanan maju 1. Hitungannya sah? 2. Udah 2 nih. Oke, kalau misalnya rada jauh langkahnya rada gede. Nah, 1, 2. Nah, ini jadi tidak batal. Kalau sampai ketiga maju lagi hukumnya batal. Harus ada jeda. Jadi kalau misalnya rada jauh cuman kita dikit-dikit. 1, 2. Diam dulu. Sekadar apa ya? Sekadar Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Berapa detik tuh? Baru maju lagi dihitung 1 lagi. Paham ya? Jadi ada ukuran majunya itu ada ukuran lamanya tuh biar nggak nyampe 3 gerakan. 3 langkah itu jadi kagak sampai. Kalau udah nyampe 3 langsung kita tuh 2 3 langsung batal. Jadi nggak boleh dikerjakan seperti itu. Jadi gerakannya melebihi batas yang diperbolehkan. Kemudian ada masalah di sini tentang mengerjakannya tidak batal dan juga tidak batal juga ketika lupa. Disunahkan sujud sahwi tadi itu seperti ada lagi contoh yang lain di sini. Naqlu ruknil gauli, memindah rukun gauli. Fatihah kita pindah tahiyat akhir. Tentu tahiyat akhir baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ini terlepas dari kekhusyuan. Orang kalau sholat cuman ngejar gugur kewajiban doang, sayang. Tunggang tungging di akhirat kayak pakaian kotor dilempar ke muka kita ya. Jangan sampai tuh. Ya, nah itu seperti Fatihah dipindahin pada selain tempatnya. Juga ada masalah lagi, mengerjakannya membatalkan jika disengaja dan tidak batal jika lupa, dan tidak disunnahkan baginya sujud sahwi. Idza hawwala al-mutanaffilu fi safarihi dabbatahu 'anil qiblah sahwan wa raddaha fawran fala yasjudu lis-sahwi ma'a anna 'amdahu mubtil. Ada permasalahan di sini. Kalau dikerjakan batal jika disengaja. Tapi kalau lupa enggak. Kapan? Ente ini lagi dalam mobil, sholat atau enggak, jangan dalam mobil, di atas hewan, tunggangan, kuda. Lagi sholat sunnah, kan boleh tuh nggak ngadep kiblat. Nah cuman di sini ini lagi ngadep kiblat nih, hewan nih, kuda lagi ngadep kiblat. Tahu-tahu kita gerakin hewan hingga tidak menghadap kiblat. Sahwan, dalam keadaan lupa. Nah itu bagaimana? Maka waraddaha fauran, kemudian dibalikin sesegera mungkin, balik lagi sampai ngadep kiblat. Maka tidak disunnahkan baginya untuk sujud sahwi. Kalau disengaja hukumnya batal ya. Kalau sengaja hukumnya batal. Nah itu daripada sebab-sebab yang jika dikerjakannya sengaja membatalkan sholat, dan tidak disengaja maka tidak membatalkan sholat. Ada nyampe sini, ada yang mau dibahas yang kedua? Ada ngomong. Ya. Kalau dehem gitu. Nah itu namanya tanah nuh, gitu kan? Ya kalau lupa gitu maksudnya. Kalau tanah nuh itu adalah hukumnya enggak batal, enggak. Tapi al-asah, kita nggak ngebahas yang asah ya, kita ngebahas di kalangan kita keseringan, apalagi perokok. Biasanya pasti sebagian ulama menyatakan itu mengeluarkan huruf, sehingga ziyadatul huruf di dalam sholat. Bukan hanya menyebabkan sujud sahwi, enggak, malah membatalkan sholat orang tersebut. Nah, mugobil kebalikan daripada pendapat yang asah itu, sebagaimana dinyatakan oleh ulama, enggak batal. Bagaimana dikatakan huruf? Huruf apa itu? Gitu.
Lugo bahasa apaan orang tanah Nuh? Gitu. Nggak ada makna. Lain hal kayak qi lil wikoyah, penjagaan wigoyah. Nah, itu satu huruf cuman ada maknanya. Gitu. Nah, kita ngambil biasanya kalau buat kita, kalangan kita, kalau bisa jangan tanah Nuh. Kalau orang awam, ketika kita ngelihat orang awam tanah Nuh, maka hukumnya jangan kita katakan batal ya. Kalau dinanya, jawab. Kita pakai yang mugobil nih. Banyak di pondok pun sama seperti itu keadaannya. Itu tanah Nuh. minyak Kayak ada reak di sini. Jadi kalau kita nggak dehem, nggak keluar. nggak keluar. Tapi itu tanah lu di bagian apa? Pas baca surat. Baca surat apa? Ya, misalkan baca Al-Fatihah. Fatihah. Kalau baca Fatihah, iya ziyadah. Iya. Itu dulu biar detail dulu. Kita baca pasti surat apa Fatihah, apa surat sudah Fatihah. Kalau Fatihah kan jatuhnya rukun dia. Iya. Ya. Jadi kalau bisa jangan tanah Nuh kita. Tapi kalau di Fatihah ditambahan hukumnya. Gimana itu? Di situ. Kita bilang di bangun Fatihah harus tanah lu. Iya. Iya. Batal. Ada di situ. Coba Yang kita kagak apa? nggak ada juga. Ada di Fatihah benar bang. Rukun Fatihah. Iya rukun. Ya, nanti yang jelas lagi. Segar. Melempar aja udah kita mah. Kalau tinggal menanggung baik dah. Nah, ini dia. Masalah ini bilang munhaniyan fanajadah. Masalah Di Fatihahnya ya udah. ini Fatihah jirah. Nggak ada set. Itu daripada kesunahan, sebab-sebab kesunahan kita untuk sujud sujud sahwi. Oh, nggak tambah berarti tanah musim tambah nantu. Ya ditambah nantu berarti bisa. Murah itu lo abdallah bo. Oh ini Fatihah masalah bo melbo nih. Ya tanah lima tambahan catatan. Kita tulis ya. Iya. Masa ada tulisan? Tanah lima nya katanya sama kan. Oh iya. Baik. Tambahan yang kita baca tuh. Tanah lima. Tanah Nuh. Apa lagi? Sama aja jarang nanya. Kenapa? Sama dengan bersin gitu dong. Sama batu. Sama. Ada lagi. Orang latahan nih nak lagi sholat menurut petasan dia ngomong jadi latahan kaget di latahan. Ih jangan salah dulu om tuh. Sebab bahaya juga. Kalau begitu batal dulu. Ada lagi tuh kita pernah ditanya kalau ada di sini. Ada kan? Udah pernah dibahas itu tentang latah. Gimana? Itu ukuran itu dulu tuh ukuran berbicara sedikitnya semana? Iya. Dulu masuk ke situ tuh. Ada di Minhat ada tuh yang lupa. Cek ya. Fatihah iya dalam tanah Nuh. وسؤال دائم بحيث لم يخل زمن لوقت الصلاة بلا سؤال
mubtil falladhi yadhharu afu anhu wa la qada alaihi law syufiya. Kalau seseorang tadi itu diuji, dia mengalami semacam batuk nih Bang Asep, batuk secara terus menerus sehingga tidak bisa waktu yang cukup dia bisa gunain buat jalanin sholat tanpa batuk. Artinya pasti batuk, maka dia tadi itu dima'fu dan nggak harus digodok sholatnya, ya. Ingat nih, ya. Terus lagi, ya, batuk sama medehem, kurang lebih deh gitu ya. Nah ini gini. أما التنحن فحاصل منقول فيه 3 أوجه. الصحيح الذي قطع به المصنف الأكثرون إن بان منه حرفان بطلت صلاته وإلا فلا. والثاني لا تبطل وإن بان حرفان قال الرافعي وحكى هذا عن نص الشافعي. Jadi dalam majmu' syarah muhadzab itu dikatakan tanahnu di dalam sholat secara am, secara am ada 3 aujuh. Yang pertama batal jika nampak 2 huruf. Wa illa fala, kalau nggak nampak 2 huruf enggak. Pendapat kedua tidak membatalkan walaupun nampak 2 huruf sebagaimana dinyatakan oleh Imam Rafi'i. Dan ini adalah nas dari Imam Syafi'i. Kita. Ya, tsalitz kana fahamu mutabbiqan lam tabtul mutlaq wa illa fa in bana harfani batalat wa illa fala. Nah, alhasil dari sini ada 2 daripada pendapat para ulama tentang tanahnu dan semisal tanahnu. Dehem, apa namanya? Sendawa apa itu? Tahak. Oh, tahak. Bersin sama. Ya, sama. Itu kategorinya sama. Bahwa kita kalau bisa menahan hal tersebut. Khurujan minal khilaf mustahab. Ya, keluar daripada perbedaan pendapat para ulama itu disunahkan. Seperti ada yang bilang batal, ada yang bilang enggak. Ya, berarti jangan kita lakukan dalam sholat, memaksimalkan diri kita untuk keluar daripada perbedaan pendapat. Ada lagi? Tadi latar. Latahan enggak? Oh iya latah. Mana itu latah? Nggak pernah bahas juga ya? Latar murja'ilah kan yang di luar kekuasaan dirinya kan. Iya. Batal. Murja'ilah. Kayak misalkan gini, orang talak, latah, buat talak tuh latah gitu kan. Itu kan nggak jatuh talak tuh karena murja'ilah. Oh. Orang ngigo dalam luar apa namanya sadar ya? iya bukan di luar kekuasaan kendali dia beb. Nah, Iya, dalam alam sadar, di luar alam sadarnya. iya beda kan itu kita kuasa nih dong kan. Kalau itu sikap tadi Nasi ada nasi? nggak ada, Enggak deh. nggak ada cari nggak ada di situ. Ada sedikit aneh ada murja'ilah lagi di sini apa nih latah? Gimana itu ya? Apa Syamsul Munir kali? Latah, pikun, Gimana itu kita dapat ya? yang Bang Kamba nanya. Iya, itu. Ya. Astagfirullah, asbah wa nadhair. Iya mungkin. Imam Subki. Imam Subki. Aneh nyari nggak ada sih. Ngomong kamu nggak kencing itu. Apa? Iya, pikun. Nah, terus masuk tuh. Kan ada perkara-perkara tadi. Kalau Iya. itu murja'ilah. Ukuran bicara berapa, Pak? Paling sedikit ya. Enggak, ukuran bicara ini kan masih dalam kategori seperti tanahnu. Kalau misalnya omongannya tadi itu buat mengingatkan, sebagaimana Imam Golyubi itu kan, gosor tasalah, apa itu bahasa lupa nih. Ukurannya ada 6 kalimat, bukan 6 huruf ya. 6 kalimat di sini ada nanti di masalah mubtilatus shalah. Kita cek dulu. Jadi kagak salah ucap. Kalau salah ucap tanggung jawabannya di akhirat. Gosor tasalah apa namanya itu? Mutakallim, ngomong, jadi ngomong. Nah, kalau ngomong itu hukumnya mubtilatus shalah. Nah, ini kita lihat. Nah, ini dia.
membatalkan. Kalau ngomong batasannya batasannya apa? Di sini sebagaimana dinyatakan 4 kalimat yubtil mutlakon, baik sengaja atau tidak, atau lupa atau lupa. Atau lupa. Nah, ini batasannya yang dikatakan batal apa? Yaitu ucapan yang dapat dimengerti oleh yang diajak ngomong. Ucapan khitobil adamiyin. Ini misalnya ngomong siapa? Dipahami. Maka itu yang dikategorikan batal. Ya, itu yang dikategorikan batal. Kalau galil itu lebih sedikit daripada 4 kalimat secara uruf, maka membatalkan jika disengaja. Sedikit. Kalau banyak kan 4 kalimat atau lebih, itu hukumnya batal secara mutlak. Secara mutlak, lupa atau disengaja, hukumnya batal. Tapi kalau di bawah itu, artinya di bawah 4 kalimat, hukumnya itu batal jika disengaja. Kalau nggak disengaja, paham ya? Itu di dalam masalah berucap. Ingetin orang Sabako lisanuhu. Ini dia. Apa tadi? Latah. Tidak sabako lisanuhu. Ini la yubtil kalam galil, enggak batal ngomong sedikit. Ada 3 keadaan. Pertama lupa, yang kedua jahil, bodoh. Bodohnya ini dalam apa? Dalam baru masuk Islam, atau dia hidup jauh dari ulama. Yang ketiga sabako lisanuhu, ini orang latah. Mami sholat itu begitu. Jadi kalau ngomong buat misalkan dia sholat, terus ada orang depannya jurang, ini anak jalan, anak kecil. Nah, dia teriak, awas jurang. Itu masuk tuh. Launa toko binafmil Quran. Nah, ini pembahasan nih, ini permasalahan. Kamu masuk jurang. Nah, terus diingatkan tapi dengan ayat Quran. Baca ayat Quran seperti ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Atau dengan ayat Quran udkhuluha bisalamin aminin. Nah, ini ada 4 keadaan. Niatnya, jadi yang disurvei itu niatnya gimana? Nah, di sini kalau dia bermaksud hanya membaca Al-Qur'an saja, bermaksudnya hanya membaca ayat Al-Qur'an itu, maka hukumnya tidak membatalkan salat. Jika taratan yaksidu tafhim faqat fatabtulu salatu. Kalau hanya untuk memberikan pemahaman saja, itu membatalkan. Ngasih tahu situ jurang, ngasih tahu yang di depan itu jurang, litafhim, namanya untuk memberikan pemahaman agar dia enggak nyemplung ke jurang, maka hukumnya batal. Karena laisa ligosdil qiraah, karena dia bukan untuk membaca ayat Al-Qur'an. Yang ketiga, terkadang ini orang diniatin dua-duanya, baca Quran juga, niat tafhim juga. Maka hukumnya gimana? Hukumnya tidak batal. Kalau dia tadi itu memutlakkan, dibaca ya Yahya khudil kitab biquwwah, enggak ada niat apa-apa, pokoknya baca aja. Nah, ini bagaimana? Maka batal sholatnya. Nanti kalau misalkan pakai bahasa Indonesia, awas we jurang, Batal. Pakai bahasa Indonesia hukumnya batal. kecuali dia nggak sengaja refleks. Awas jurang gitu kan. Nah, baru tuh. Ini dia tanah nih. Lau tawaqqafat. Ini ada nasnya nih, dapat ibarahnya nih. In kana qira'ah wajibah, jika ada di dalam bacaan yang wajib seperti Fatihah atau tasyahud akhir, jazat tanahnu. Ini di luar. Wa imma in kana ghairu wajibah kaswara kunut fala yajuz. Enggak boleh kalau di sini. Wa inda Ibn Hajar jawaz tanahnu lil jahri bi takbiratul iltifat indal haja ila sima'i ma'mumin wa khalaqur ramli wal khatib. Nah, jadi pemahamannya apa namanya? Jadi pembahasannya itu kalau orang yang tanahnu tadi itu dalam bacaan wajib, jaza tanahnu, diperbolehkan tanahnu, bacaan Fatihah dan tasyahud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh. Adapun di selain bacaan yang wajib seperti surah atau kunut atau takbirah perpindahan seperti mau tidak akan pakai Allah, sami Allahu liman hamidah. Nah, itu bagaimana? Maka tidak diperbolehkan. Wa inda Ibn Hajar jawazu tanahnu lil jahri bi takbiratul intiqalat. Tapi Ibn Hajar hanya memperbolehkan tanahnu terhadap takbir intigol ketika ada hajat ila sima'il ma'mumin,
Ya suara pelan sekalian di tanah Allahu Akbar. Wah, itu diperbolehkan. Wa khalafahu Ramli wal Khatib, berbeda pendapat dengan Imam Ar-Ramli dan Imam Khatib Syarbini. Gitu. Jadi lata sababu lisano. Sabak Iya, sababu lisano. Berarti Sababu nggak batalin tuh. tidak Yang betul. kedua tanah nu tadi udah dapat kesimpulan belum? Dapat nggak kesimpulan tanah nu? Kalau yang di wajib boleh, kalau yang di pas di bagian sunnah batal. Gimana, San? Tidak diperbolehkan, benar. Diperbolehkan. Inda Ibn Hajar jawazu tanah nul lil jahri bi takbiratul intiqalat. Bagian-bagian yang sunnah jadinya. Iya, maksudnya Alhasil sini kan nggak disebutin khilafnya. Kalau yang tadi yang aneh itu dapat tuh khilafnya kan gitu. Dehem, lebih jelas lagi dehem kan tanah nul dehem. Jadi sababu lisano gitu. Mulai jahile itu dia. Udah kekuasaan. Jadi pas imam mau baca surat kedua nih suara agak berat gitu gimana? Maksudnya Dibaring undung dehem. kudu didehemin dulu baru Nggak plong. apa-apa. Enggak, kalau di sini kan ini kan kita ngambil pendapat yang Ibn Hajar nih. Di sini ada pendapat mugobilnya. Itu secara umum ada dua pendapat juga. Yang satu tidak batal, yang satu batal. Karena ini banyak terjadi wakil ya, apalagi bapak yang pro pasif. Orang punya utang juga sering ngedehem. Orang-orang. Bingung udah. Ya. Udah Deh, utang sama makmum. yang hutang pas di belakangnya lagi. Diam terus. Wallahu a'lam. Ada yang mau dibahas lagi? Enggak ada ya?